Pada suatu ketika, Nuaim bin Abdullah berpapasan dengan Umar bin Khattab saat dalam perjalanan ingin membunuh Nabi Muhammad SAW. Nuaim yang melihat kerut dan muram di wajah Umar kemudian bertanya, "Ada apa denganmu Umar?" "Aku mencari Muhammad, lelaki yang telah mencerai-beraikan keturunan Quraisy, yang meruntuhkan impian mereka, yang menghilangkan agama leluhur mereka, dan yang menyerapahi Tuhan-Tuhan sesembahan mereka. Aku akan membunuh Muhammad," jawab Umar geram. "Demi Allah, nafsumu telah menipu dirimu sendiri. Tidakkah kau melihat bahwa anak cucu Bani Manaf tidak akan meninggalkanmu begitu saja? Mereka masih ada di atas bumi ini, dan kau akan membunuh Muhammad yang merupakan salah seorang cucu dari Bani Manaf? Tidakkah kau melihat sanak keluargamu sendiri? Kepada mereka seharusnya kau tegakkan perkaramu itu." Mendengar hal itu Umar lantas berkata, "Siapa yang kau maksud dari sanak keluargaku?" "Anak pamanmu, Said bin Zaid dan saudari kandungmu, Fatimah. Demi Allah, keduanya telah memeluk Islam dan mengikuti ajaran agama yang dibawa Muhammad. Temuilah keduanya," seru Nuaim. Umar sempat tak percaya mendengar sepupu dan adik kandungnya telah masuk Islam. Tanpa berpikir panjang, ia pun pulang dan mencari Fatimah. Begitu sampai di rumah, ia mendapati Fatimah bersama Said dan Habab bin Al-Arat sedang membaca lembaran-lembaran Al-Quran. Habab sedang membacakan surah Toha di hadapan keduanya. Mengetahui Umar datang, Habab lantas bersembunyi ke samping rumah. Umar yang sempat mendengar lantunan ayat yang dibaca oleh Habab lantas bertanya, "Suara apa yang baru saja aku dengar?" "Kami tidak mendengar apa-apa," jawab keduanya. "Tidak, aku mendengarnya. Jangan sembunyikan apapun dariku. Demi Tuhan, aku mendengar kabar jika kalian berdua telah mengikuti ajaran Muhammad dan mengingkari ajaran leluhur kita." Umar lalu mendekati Said bin Zaid yang juga suami adiknya itu, lalu memukulnya hingga terpelanting. Fatimah yang saat itu melihatnya, kemudian berdiri melindungi dan memeluk suaminya. Umar lantas memukul adiknya sampai bersimpah darah. "Ya, kami berdua telah memeluk agama Islam dan beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Umar, lakukan saja apa yang kau mau. Islam tetap tidak akan pernah lepas dari hati kami," tegas Fatimah. Umar lalu tertegun mendengar kata-kata Fatimah. Ketika melihat darah bercucuran dari tubuh adiknya itu, ia menyesali perbuatannya dan menahan amarahnya. Umar kemudian meminta lembaran-lembaran Al-Quran yang dibaca Fatimah dan suaminya. Fatimah menolak untuk memberikan lembaran tersebut karena khawatir akan dihancurkan oleh kakaknya. Namun, Umar berjanji tidak akan merusak dan akan mengembalikannya begitu selesai membacanya. Ketika Umar hendak mengambil dan membaca lembaran itu, Fatimah berkata, "Saudaraku, engkau dalam keadaan tidak suci karena kemusyrikan dan kekafiranmu. Dan tidaklah pantas menyentuh lembaran itu kecuali orang-orang yang suci." Umar lantas mandi untuk mensucikan diri dan mengambil lembaran Al-Quran. Lalu Umar membaca surah Toha. Alangkah eloknya kalimat-kalimat ini, betapa mulianya ajaran-ajaran yang dikandungnya. Sungguh tak ada manusia yang mampu membuat kalam seindah ini, tutur Umar yang cakap dalam sastra Arab ini. Mendengar perkataan Umar tersebut, Habab yang semula bersembunyi lalu keluar dan berkata, "Demi Allah, wahai Umar, sesungguhnya aku sangat berharap engkaulah lelaki yang dimaksud dalam doa Rasulullah. Aku pernah mendengar Muhammad berdoa, 'Ya Allah, muliakanlah Islam dengan salah seorang dari dua lelaki ini, Al-Umar Al-Hakam bin Hisham atau Umar bin Khattab.'" Umar yang mendengar ucapan Habab itu lantas bergegas ingin menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan memeluk Islam di hadapannya. Saat itu, Nabi Puh sedang berada di rumah pengungsian Arkam atau Baitul Arkam di Bukit Syafa bersama Hamzah, Abu Bakar, Ali bin Abi Thalib, dan beberapa sahabat. Betapa terkejutnya Hamzah melihat dari celah pintu ada Umar berdiri di atas pedangnya. Hamzah kemudian mengatakannya kepada Rasulullah. Rasulullah berkata, "Biarkan dia masuk. Jika itu berarti baik, kami akan menyambutnya. Ketika itu berarti buruk, kami akan memenggal kepalanya dengan pedangnya sendiri," kata Rasulullah. Hamzah kemudian membuka pintu dan masuk ke Umar dengan menyampaikan niatnya untuk masuk Islam. "Wahai Muhammad, aku jadi percaya kepada Allah, juga kepada Rasul-Nya, dan pada ajaran-ajaran yang dibawanya darinya," kata Umar. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian memberikan takbir dan diikuti oleh para sahabat.
Takbir mengguncang rumah Arqam dan semua sahabat di rumah itu tahu bahwa Umar telah masuk Islam. Ini terjadi 3 hari setelah Hamzah masuk Islam, 1 hari di bulan Zulhijjah tahun ke-6 kenabian. Begitu Umar masuk Islam, maka Islam bertambah derajatnya.